الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakmu adalah cerminmu. Jika ingin melihat bagaimana karakter pribadi setiap orang tua, lihatlah tingkah pola anak-anaknya. Di pundak orang tualah anak-anak menyandarkan babak baru kehidupannya di dunia ini. Mereka tidak bisa menjejakkan kakinya sendiri tanpa bantuan dan bimbingan orang tuanya. Ibarat kapal yang tengah dikemudikan nahkodanya, maka para penumpang hanya bisa pasrah kemanapun arah laju kapal dituju. Demikian pula yang terjadi pada anak-anak. Mereka akan senantiasa mengikuti apapun yang diperlihatkan dan diajarkan para orang tua. Bila orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka anak-anak pun akan mempraktekkan nilai kebaikan itu di dalam hidupnya. Kebaikan yang akan membentengi hidup mereka dari segala laku keburukan. Demikian sebaliknya, anak akan bertingkah buruk bila mana orang tua sering atau hanya mempertontonkan sifat-sifat buruk pada anak-anak mereka. Ayah Edi dalam bukunya, Ayah Edi menjawab 100 persoalan sehari-hari orang tua yang tidak ada jawabannya di kamus manapun, menjelaskan bahwa anak tidak mungkin biasa berteriak atau suka membentak kecuali ada yang dicontohnya. Dari mana hal tersebut datang? Sudah bisa dipastikan dari rumahlah segalanya bermuara. Sebab rumah merupakan tempat mereka dididik dan dibesarkan pertama kali oleh orang tuanya. Otak anak kecil bagaikan spong. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, dan apa yang mereka dengar akan mereka tiru perbuatan tersebut. Bila seorang anak hidup dengan kritik, ia akan belajar menghukum. Bila seorang anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar kekerasan. Bila seorang anak hidup dalam ketakutan, ia akan belajar dengan rasa cemas. Bila seorang anak hidup dengan kecemburuan, ia akan belajar untuk merasa iri. Bila seorang anak hidup dengan olokan, ia akan merasa malu. Perilaku anak dalam hal meniru seperti mesin fotokopi yang bisa menyalin naskah asal secara persis. Mereka menyerap segala hal yang dilihat dari orang tuanya. Orang tua serupa sosok idola yang selalu ingin ditiru penggemar fanatiknya dalam segala hal. Karena itu, bila mana anak bertingkah buruk, orang tua jangan terburu-buru menyalahkan. Sebab sangat mungkin justru orang tualah yang berperan besar membuat anak bertingkah tidak baik. Besarkan dengan cinta. Mendidik anak tidak akan pernah berhasil tanpa disertai cinta dan kasih sayang. Dr. Hasan Samsi Basya dalam mendidik anak zaman kita, cara Nabi dan psikolog muslim mengantar anak jadi lebih cerdas, lebih soleh, menuliskan bahwa anak yang selalu dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang akan memiliki ikatan yang kuat dengan orang tuanya dan lebih menghargai keduanya. Karena itu orang tua mesti mencintai anaknya dan tidak melakukan perbuatan yang mungkin tidak disukainya, seperti menghinanya, menghukumnya, mengabaikannya, membatasi geraknya, mengekang kebebasannya, dan enggan memenuhi permintaannya yang layak dipenuhi. Kalaupun orang tua terpaksa menghukum anak karena suatu hal, berikanlah hukuman yang mendidik. Hukuman diberikan semata-mata demi memberi dia pelajaran. Mendidik anak dengan cinta tak berarti juga melupakan dan mengabaikan disiplin. Ketegasan dan kedisiplinan dibutuhkan ketika anak menginginkan sesuatu yang tidak layak atau akan membahayakan dirinya. Cinta yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah cinta yang penuh kasih dan kelembutan. Dengan sentuhan hangat sehingga kelak mereka tumbuh menjadi manusia yang penuh kasih dan lembut kepada sesama. Setiap anak membutuhkan sentuhan yang lembut secara curahan sayang dari ayah dan ibunya. Sentuhan ini secara real harus diekspresikan melalui bahasa tubuh, yakni berupa ciuman, pelukan, belayan, ataupun ucapan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengekspresikan bentuk kelembutan kasih sayangnya dengan seringnya beliau mengusap anak-anak setiap kali bertemu mereka. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Anas bahwa Rasulullah berkunjung menemui orang Ansor, lalu menyalami dan mengusap kepala anak-anak mereka. Rasulullah juga rela menahan diri untuk terus sujud dengan waktu yang lama ketika mendapati kedua cucu tersayang, Hasan Husain, menaikinya tatkala beliau tengah sholat. Hasan Husain yang masih kecil itu dibiarkan melakukan hal tersebut sampai puas tanpa timbul amarah sedikit pun dari Rasul. Rasulullah juga selalu mencium cucunya dengan penuh kasih sayang setiap kali ia bersenda gurau dengan mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan cucunya di hadapan seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Melihat kedekatan itu, Al-Aqra berujar, "Aku punya 10 anak, tetapi tak pernah seorang pun dari mereka aku cium." Mendengar penuturan jujur itu, Rasul lantas berkata, "Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, niscaya tidak akan dikasihi orang lain juga." Ketika setiap kita diamanahkan Allah menjadi orang tua, maka bersiaplah selamanya kita akan menjadi figur yang akan diteladani oleh anak-anak kita selamanya. Mau tak mau, suka ataupun tidak, sudah lebih dulu menyiapkan mental ataupun belum, kita tetap harus siap menjadi figur bagi anak-anak. Mata dan telinga anak-anak akan terus mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku orang tuanya. Oleh karena tak bisa mengelak lagi dari ketentuan tersebut, semestinya setiap orang tua sudah harus memformat dirinya agar siap menjadi figur teladan bagi anak-anak mereka. Mereka harus mengontrol diri terhadap apa yang diperbuat. Mereka tidak boleh asal bicara, berkata, dan bertindak kasar, dan bahkan mengabaikan keberadaan anak-anak. Dan memberi keteladanan adalah mengajarkan sikap yang baik yang dimulai dari diri sendiri sebelum orang lain diharapkan mau mengikuti langkah kita. Jangan pernah berharap banyak pada anak agar ia rajin sholat, rajin belajar, dan belas asih terhadap sesama, sepanjang hal tersebut sama sekali tidak pernah orang tua lakukan di hadapan mereka. Maka jika kita mendambakan anak-anak menjadi generasi yang soleh dan solehah, ajaklah mereka sholat berjamaah, bangunkan mereka sahur ketika kita hendak berpuasa, perlihatkan padanya saat kita bersedekah kepada fakir miskin, hadirkan mereka saat kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Misalnya, singkat kata, libatkan selalu mereka dalam segala perbuatan baik yang sedang kita lakukan. Pada akhirnya, semua itu kelak menjadi catatan yang tengah mengendap dalam hati mereka bahwa kita memang pantas mendapat predikat figur yang teladan. Insya Allah, semoga kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.